100 hari di Minecraft Pocket Edition dengan menggunakan tambahan add-on. Di add-on ini menambahkan beberapa bioma baru yang lebih realistik dan juga beberapa hewan baru tentunya. Karena menambahkan add-on akan membuat achievementnya menjadi non-aktif, jadi di sini untuk map survivalnya itu tidak akan murni lagi. Tapi tenang, di sini aku tidak akan mengaktifkan cheat ataupun berbuat curang. Dan inilah dia perjalananku dalam 100 hari di Minecraft Pocket Edition dengan menggunakan tambahan add-on. Selamat menyaksikan videonya dan enjoy to the video. Dan hari pertama pun sudah dimulai. Jadi di sini aku terspawn di dalam sebuah biome. Apa itu anjir? Kaget gue coy. Pertama-tama udah dikagetin aja bener-bener lah gitu, nggak ada kerjaan amat gitu, ampun dah. Di sini kita akan coba cek sekitar dulu, siapa tahu di sekitar sini ada sebuah desa villager gitu kan, lumayan. Gila coy, ini keren banget ya untuk biomnya. Di sini banyak kayu. Itu di sana ada sebuah desa villager tuh. Nah, mungkin nanti kita akan coba ke sana, tapi di sini aku akan coba mengambil beberapa kayu dulu untuk membuat tools pertama kita. Oke, jadi seperti inilah untuk desa villagernya. Tapi sayangnya di sini nggak ada blacksmith gitu kan. Aduh, sayang sekali sih. Tapi ya tidak apa-apalah. Ini nanti kita di sini bisa trading gitu kan. Punten mau merampok. Ada apa nih? Ada kentang lumayan nih buat bercocok tanam dan juga roti buat makan. Mantap. Ternyata desanya miskin guys, nggak ada apa-apaan ya. Udahlah, pergi aja. Sana ada apa tuh ya? Kok kayak ada rumah itu? Kita coba cek coy. Oh iya, ini ada rumah coy. Ada apa nih? Rumah siapa nih? Rumah Herobrine apa? Kayaknya ini fitur dari add-onnya ini kayaknya. Pintunya kok ada di belakang gitu. Soal apa ini? Siapanya ini yang kulinya ngebener amat? Pas ini kulit Pekalongan nih. Untuk dalamnya bagus juga nih coy. Ada kasur, ada sebuah chest. Ya bagus juga nih buat rumah pertama. Mungkin kita akan tinggal di sini untuk sementara. Ya kayaknya itu jadi yang bagus. Dan ya mungkin di sini aku akan merapikan barang-barangku dulu. Dan mumpung ada crafting table, kita bikin pickaxe dulu lah di sini. Soalnya belum ada tools amat kita nih. Dan mungkin di sini aku akan merenov rumah ini dulu. Ya, di sini aku akan memindahkan pintunya ke bagian depan. Dari kedua, jadi di sini aku telah selesai merenov rumahnya. Nah, kan kalau gini lebih enak dilihatnya gitu kan. Dan untuk interiornya di sini aku telah menghilangkan si tuku perapiannya biar nggak terlalu sempit. Dan di hari kedua ini aku akan coba berpetualang untuk melihat bioma-biomanya gimana, sebagus apakah biomanya. Sambil nyari bibit juga di sini aku, soalnya untuk dicocok tanam gitu kan, untuk dijadikannya makanan. Jadi ada gua nih, kita akan coba cek siapa tahu ada iron. Mana iron nih? Oh, tuh di dalam ada tuh iron. Tapi di sini nggak ada creeper kan, gawat nggak ada armor soalnya. Oke, kita akan coba turun ke bawah ngambil ironnya. Punten mau ngambil iron, jangan ganggu. Wah keren nih, ada kumbang nih, baru pertama kali lihat nih. Wah mantap sih ini untuk swamp biome-nya coy. Gila, melebihi world update ini mah. Kira-kira ada kodoknya nggak ya, kodok Juma itu. Bangkong mana bangkong? Bukannya kodok yang keluar malah buaya ntar. Kan nggak lucu gitu loh. Ya karena tidak menemukan apa-apa, jadi di sini aku memutuskan untuk mencari bioma lain gitu. Dan karena di sini hari sudah mulai gelap, jadi di sini aku memutuskan untuk tidur. Di hari ketiga, jadi di sini aku masih berpetualang untuk mencari bioma lain. Waduh, itu di sana coy, itu untuk pohon-pohonnya itu tinggi-tinggi serem loh. Tapi keren gitu. Di sana ada ruin portal tuh. Kita coba ke sana deh, coba cek isi chestnya. Oke, kita sudah sampai dan kita akan coba cek isinya, dan di sini kita mendapatkan golden apple, lumayan lah ya. Ada beberapa item yang lainnya juga. Oke, ada sugarcane lumayan, kita akan coba mengambilnya. Sebelum pulang, jadi di sini aku mampir dulu ke dalam gua untuk mengambil ironnya, lumayan nih. Karena tidak mendapatkan apa-apa lagi, jadi di sini aku memutuskan untuk pulang ke rumah dulu untuk merapikan barang-barangku ini. Dan di sini aku mengambil beberapa cobblestone untuk membuat furnace, soalnya di sini aku akan membakar semua iron yang aku dapatkan tadi. Dan di sini juga aku membuat beberapa tools seperti shield, sword, dan juga pickaxe yang terbuat dari iron tentunya. Dari keempat, jadi di sini aku mulai merapikan tanah di daerah sini, soalnya aku akan membuat farm kecil-kecilan gitu, ya supaya untuk kedepannya itu kita mempunyai stok makanan yang cukup banyak. Ada rakun coy. Ini ada rakun nih. Jangan kabur, sini.
Kok lucu gitu loh, Rakun. Apa kamu tersesat? Di mana rumahnya atau kawannya ini? Kok sendirian gitu. Oh, itu ada temennya tuh. Nah, iya itu benar temannya tuh. Ya sudah lah ya, biar makan mereka hidup, kita akan melanjutkan untuk bekerja lagi. Dari kelima, jadi di sini aku telah selesai untuk menggali tanahnya. Ya, di sini aku tinggal membuat untuk lahan pertaniannya itu, lahan untuk membuat farm. Dan ya mungkin di sini aku akan coba langsung untuk membuatnya. Dan untuk desanya, jadi di sini aku seperti di seri-seri sebelumnya, ya seperti biasalah pinggirnya pakai batu-batu gitulah. Ya biar nggak terlalu ribet gitu kan. Hari pun sudah mulai poek, jadi di sini aku memutuskan untuk tidur. Mana ini pintu susah ditutupnya gitu kan, bener-bener. Di hari ke-6, jadi di sini tuh aku masih penasaran sama itu si Bayum Swem ya. Jadi di sini tuh aku memutuskan untuk kembali ke sana dan sambil mencari makanan juga dari sini si Piggy nih. Dan di sini aku kena karma gitu kan, masalah kebakar. Karma karena ini sering membunuh hewan itu kan, benar-benar. Cuma di Minecraft doang gitu, kalau di dunia nyata mah enggak, penyayang hewan saya mah gitu kan. Paling sayang apalagi sama kucing gitu kan, lucu. Bang, awas korek bang. Si abang mah kesini kan kena api itu kan. Aduh, bener-bener lah. Ya sudahlah ya. Jadi di sini tuh ada pohon ya. Aku nggak tahu ini pohonnya pohon apa gitu. Kita belum tahu ini kayunya kayu apa, kayu jati apa. Oke, namanya itu adalah willow log. Willow log kan? Ya, nggak tahu sih, nggak tahu apa kayu apa nih. Nggak tahu kayu pinus atau apa. Ya sudahlah ya. Kita akan mencari hal-hal yang menarik lainnya. Apa itu? Kodok apa? Oh iya dong, kodok, ada kodok. Akhirnya kita menemukan bangkong guys. Ini ada bangkong akhirnya. Halo kodok, lagi ngapain kamu? Oke, kita akan coba lihat yang lain juga. Di sini ada banyak nih di depan sini. Nah iya, di sini ada banyak nih. Bang, coba lompat bang, bisa lompat nggak bang? Ayo lompat. Gimana? Ayo lah, coba bang, lompat bang. Ayo lompat. Itu lompat tuh. Iya, udah lompat ya, bisa lompat ya. Lompat tuh. Ya bang, lompat lagi bang. Anjay. Tak lama setelah itu di sini aku malah menemukan sebuah fosil, ya fosil yang biasanya ada di desert gitu kan. Di sini aku malah menemukannya di bioma swamp. Wah parah sih ya. Dan tanpa berpikir panjang di sini aku langsung mengambil semua bone blocknya. Dari ketujuh, jadi di sini aku mulai membuat jalanan ke bawah untuk ke tempat mining gitu. Soalnya di sini aku membutuhkan beberapa bahan bangunan untuk membuat rumah. Karena aku membutuhkan beberapa batuan yang baru, apa namanya? Polish deep slab kalau nggak salah ya. Polish deep slab. Nah itulah kalau nggak salah sih. Nah karena di sini aku sudah di dalam ketinggian 11, jadi di sini aku mulai strip mining sambil juga sambil ngambil batu-batuan ini juga nih. Soalnya kayak yang bagus sih untuk dibuat bahan bangunan. Dan di sini aku nggak terlalu fokus untuk mencari diamond atau apa ya, mining diamond lah, kudu amat. Yang penting gue dapat batu-batuan ini yang banyak, itu aja sih. Singkat cerita, jadi di sini aku telah selesai mining yang cukup lama juga. Di sini aku sudah mendapatkan bahan-bahannya ya. Di sini untuk bahannya itu lumayan banyak juga. Dan aku juga mendapatkan beberapa ore yang cukup banyak. Sip, mantap lah ya. Dari ke-8, 9 sampai 10 di sini aku agak santai ya. Di sini aku sambil mencari bahan juga sih, sambil berpetualang gitu. Dan di sini aku lagi mencari beberapa kayu spruce ya untuk bahan bangunan rumah juga. Wih, ada domba Garut lagi nih guys. Di sini kita izin dulu, Mbak. Jadi di sini tuh aku mau izin ya mengambil beberapa kayu spruce-nya, soalnya di sini aku butuh untuk membuat bahan bangunan, untuk membuat rumah. Oke? Makasih, Mbak. Nah, jadi di sini tuh aku mau ngambil kayu spruce yang ada di pohon gede-gede itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan karena di sini hari sudah mulai gelap, jadi di sini aku memutuskan untuk tidur di atas bukit ini biar nggak diganggu sama mob gitu kan. Singkat cerita, jadi di sini aku telah selesai mengambil beberapa kayu spruce yang cukup banyak ya. Jadi di sini aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Karena makananku tinggal sedikit, jadi di sini aku memutuskan untuk mempercepat tanamanku ini ya, si potato sama si wheatnya. Soalnya di sini untuk makananku tinggal sekarat nih. Daripada nunggu kelamaan, mending pakai bone meal kan. Buat apa kita tadi dapat bone block yang cukup banyak kalau nggak dipakai. Ya apa itu aja. Sekeliatan bener-bener orang lagi enak-enak panen malah diserang gitu kan. Punten-punten gitu kan. Ampun, bener-bener. Nah yaudahlah, kita lanjutin lagi untuk panen ya. Oke semuanya, jadi sini tuh aku mau ngasih tahu ya kalau gimana ya. Jadi kalau tempat seperti ini tuh ya gimana ya, terlalu biasa aja gitu kalau dibuat survival atau dibuat base gitu.
Nah, jadi di sini tuh aku mau pindah base atau pindah lokasi gitulah ke tempat yang lebih bagus saja. Nah, jadi di sini aku mau pindah ke daerah sini aja ya, di deket pohon yang gede-gede ini nih. Ya, untuk setup lokasi di sini gimana ya? Keren banget gitu loh, asli pohon-pohon gede gini. Dan mungkin di sini aku akan memindahkan beberapa barang-barangku yang di base sebelumnya ke sebelah sini. Dan menurut kalian ini gimana untuk tempatnya? Kalau menurutku ini gila sih, the best banget tempatnya ya, keren lah. Dan sebenarnya di sini masih ada banyak bioma-bioma yang bagus gitu ya di dalam mod ini, tapi di sini aku cuma menemukannya sebagian doang. Bahkan hanya sebagian kecil doang gitu yang aku temukan di dalam mod ini. Dan ya sebentar lagi kita akan berpisah dengan rumah kita yang satu ini, walaupun ini fitur dari add-onnya, tapi kita akan merindukan rumah ini. Dan di sini aku sudah memasak iron yang cukup banyak ya. Di sini aku akan membuat armor yang terbuat dari iron. Dan ya akhirnya di sini aku sudah full dengan iron armor ya, mantap lah. Orang lain sih kalau di hari ke-10 atau ke-11 sudah mendapatkan diamond armor full gitu kan. Di sini aku baru mendapatkan iron. Ya karena di sini aku main Minecraft nggak terlalu buru-buru amat lah, nggak kayak pemain speedrun gitu. Buat apa juga gitu kan? Di sini aku cuma menikmati doang. Ya di sini aku main Minecraft di bawah santai, di bawah relax, di bawah enjoy gitu kan. Sangat menikmati lah pokoknya gitu. Nah, jadi dari ke-11 ini aku cuma melakukan pemindahan dari base sebelumnya ke base yang baru. Dan yang paling ribet itu sih mindahin item-itemnya doang gitu kan. Dibuang sayang, nggak dibuang, minuhin chest doang gitu kan. Ya gak mau gimana lagi gitu kan. Ya udahlah kita simpan aja sayang gitu. Siapa tahu kan untuk kedepannya kita butuh gitu. Dari ke-12 jadi di sini aku telah selesai memindahkan semua barang-barangku ke daerah sini. Dan di sini aku masih kekurangan satu bahan lagi untuk membuat rumah, yaitu kayu dark oak. Jadi di sini aku memutuskan untuk mencari kayunya. Mana nih? Sudah lumayan jauh kok nggak ketemu-temu gitu pak. Mana lah biomnya ini? Ya itu biom apa itu? Kayu dark oak apa itu? Oh iya benar itu kayu dark oak tuh. Yuk kita ke sana lah. Di sini ada sebuah revinnya nih. Kita mungkin nanti kepencet tombol lompat nih. Kepencet tombol lompat kaget. Bener asli. Ya mungkin nanti kita akan coba ke bawah. Siapa tahu di bawah ada diamond gitu kan. Dan untuk sekarang di sini aku akan mengambil kayu dark oak-nya dulu. By the way ini kok pohonnya warna ungu gini ya? Kenapa ini? Kita coba cek dulu deh. Kenapa ini? Kira-kira beracun nggak nih? Kita coba. Oh ini kalau kita di sini agak pelan gitu ya, kayak di Soul Sand gitu. Itu ada sebuah chest, kok ada chest ya di daerah sini? Kenapa ini? Sebuah fitur kah? Isinya ya lumayan, ada roti, ada gunpowder, ada golden apple juga, lumayan nih. Kita ambil aja lah ya. Dan mungkin di sini aku akan looting-looting dulu ya. Mungkin di sini masih ada banyak chestnya, dan untuk isinya itu lumayan bagus-bagus soalnya gitu. Nah ini ada satu chest lagi nih. Nah ini untuk isinya itu lumayan bagus-bagus gitu coy. Ya mungkin di sini aku akan looting-looting dulu. Wih dapat emerald nih. Setelah mengambil isi chest yang ada di biome ini, jadi di sini aku memutuskan untuk menebang pohon dark oak-nya. Singkat cerita, jadi di sini aku telah selesai mengambil kayu dark oak-nya. Di sini juga aku mengambil saplingnya untuk ditanam kembali. Dan di sini aku memutuskan untuk masuk ke dalam ravine ini. Siapa tahu kan di dalamnya itu ada sebuah diamond gitu. Wih diamond. Wih, dapat diamond dong. Akhirnya aku mendapatkan diamond pertamaku. Yuk lah, kita ambil aja langsung. By the way, ini airnya ini ngeganggu amat gitu kan, arusnya itu bikin susah jalan. Yuk, ambil aja. Ini udah berapa nih? Oke, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Cuma 5 doang. Ya, lumayan lah. Akhirnya kita mendapatkan diamond pertama kita. Yeay, mantap. Karena tidak mendapatkan apa-apa lagi, jadi di sini aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Dari ke-15, jadi di sini untuk semua bahannya itu sudah terkumpul, dan di sini aku memutuskan untuk langsung membuat diamond pickaxe pertamaku. Ya siapa tahu untuk kedepannya kita bikin nether portal gitu kan. Dan di sini masih tersisa 2 untuk diamondnya. Mungkin kedepannya aku akan membuat enchantment table. Dan ya di sini karena semua bahan sudah terkumpul, jadi di sini aku memutuskan untuk langsung membuat rumah pertamaku. Dan untuk lokasinya itu di sini aku akan membuatnya di atas sebelah sini, dan seperti biasa di sini aku akan merapikan tanahnya terlebih dahulu. Di hari ke-16 sampai hari ke-35, jadi di sini aku habiskan hariku untuk membuat rumah pertamaku. Di sini aku menggunakan tema medieval campur fantasi. Dan penonton di channel ini pasti sudah tahu lah untuk kedepannya. Ya, jadi seperti biasa aku akan mengskip pembuatannya hingga rumahnya selesai. Ya, pasti you know lah karena di HP atau di MCPI tidak ada yang namanya replay mode. Dan ya, jadi seperti itulah penjelasan singkatku.
Setelah membuat rumah selesai, jadi di sini aku langsung melanjutkan untuk di bagian dalam untuk membuat interiornya. Jadi di sini untuk di bagian bawah itu aku membuatnya untuk ruangan dapur. Dan di sini aku sedang membuat tempat seperti lemari gitu. Dan untuk di bawahnya itu di sini aku membuat kompor menggunakan furnace tentunya. Aku juga di sini menambahkan beberapa dekorasi supaya tidak terlalu polos-polos amat gitu kan. Lalu setelah itu di sini aku mulai membuat meja makan dan juga ngasih beberapa penghijauan gitu biar nggak terlalu sumpek-sumpek amat gitu kan. Biar lebih segar aja lah gitu. Dan untuk interior di bagian dapur pun sudah selesai. Jadi di sini aku tinggal melanjutkan untuk interior di bagian lantai 2-nya. Jadi di sini aku akan membuat tempat tidur gitu. Oke, jadi untuk lantai 2-nya itu aku sudah membuat sekat atau dinding kayak gini. Lalu untuk sebelah sininya aku sudah membuat tangga seperti ini. Jadi di sini untuk naik ke atap. Dan mungkin di sini aku akan membuat interior untuk di bagian lantai 2-nya dulu. Untuk kasusnya di sini aku menggunakan triple bed menggunakan warna biru seperti ini. Lalu seperti biasa menambahkan beberapa penghijauan biar lebih segar. Lalu aku juga menambahkan beberapa hiasan di bagian kasurnya. Dan akhirnya aku telah selesai menyelesaikan interiornya. Dan untuk sebelah sini adalah kamar tidurku. Dan untuk selanjutnya di sini aku akan membuat storage room kecil-kecilan di bagian atap sini. Dan akhirnya di hari ke-35 untuk rumahnya pun sudah selesai. Jadi untuk desainnya itu seperti ini. Wah, mantap sih ini untuk desainnya itu keren banget loh asli. Siapa dulu dong yang buatnya? Atih. Dan untuk sebelah samping sana aku sudah membuat balkon gitu. Jadi kita bisa lihat pemandangan yang cukup bagus kalau dilihat dari sana. Dari 36 sampai hari 38. Jadi di sini aku memutuskan untuk mining. Soalnya di sini untuk ironku itu tinggal dikit lagi. Dan di sini aku mining di gua dekat rumah gitu biar nggak terlalu jauh juga. Dan sini aku sebenarnya ada tujuan lain gitu ya selain mining. Jadi di sini aku akan mencari obsidian dan aku akan membuat nether portal. Soalnya udah hari ke-36 kita masih belum mempunyai nether portal. Gimana ini? Terlalu nyantuy ini mah. Nah, yang ini lumayan dalam nih. Siapa tahu di dalam ada diamond juga gitu kan. Kita akan coba ke dalam. Apakah aman? Kayaknya aman sih. Yuk kita terjun aja lah. Kira nih mau gelap coy. Kita coba terangin dulu dah. Di sini ada iron lumayan. Gimana? Ada diamond? Oh, ini ada diamond nih. Yeay, akhirnya kita menemukan diamond. Akhirnya, mantap mantap mantap. Yuk kita langsung ambil aja lah. Kayaknya di sini aku mendapatkan 8 diamond sih kalau bentuknya kayak gini. Nah iya benar ini cuma 8 doang sih. Tapi ya lumayan. Akhirnya kita mendapatkan diamond lagi. Yeay. Mantap mantap. Setelah itu aku pulang dan membakar semua hasil miningnya. Dan untuk hasilnya juga lumayan banyak juga di sini. Dan di sini aku hampir mendapatkan 2 stack raw iron dan yang paling penting di sini aku mendapatkan 8 diamond. Mantap lah ya. Lalu setelah itu di sini aku langsung membuat nether portalnya. Jadi di sini untuk desainnya itu di sini aku buatnya di dalam gua gitu. Jadi ya kesannya itu agak alami-alami gitulah. Kayak bekas reruntuhan gitulah. Di hari 39 jadi di sini aku mulai mempersiapkan diriku untuk memasuki daerah nether dan di sini juga aku membuat helmet yang terbuat dari gold biar nggak diserang oleh piglin yang ngeselin. Dan tibalah hari dimana kita akan memasuki area nether. Punten, aman kan nih? Ya di sini untuk biomnya itu apa ya? Ini biom apa? Biomnya cukup bagus. Di sana juga ada guys yang ngeselin. Tapi nggak apa-apa kita biarin dulu. Dan mungkin di sini aku akan trading dulu sama ini binomo, sama piglin maksudnya, piglin ngeselin nih. Di sini aku akan kasih gold hasil miningku. Nah bang, gold tuh bang, ambil cepet, tukar sama ender pearl bang, cepet bang. Ada guys nih ngeselin nih. Cepetan bang, keburu ada bom tuh. Nah, yang banyak tuh. Ya sebenarnya di sini aku agak trauma gitu ya trading sama piglin ini. Apalagi di seri sebelumnya itu udah berapa puluh kali ya trading sama piglin ini nggak dapet loh. Ya gimana ya di sini juga aku nggak ada kapok-kapoknya gitu kan malah trading lagi. Tapi ya kalau di sini juga nggak berhasil mendapatkan satupun ender pearl, mungkin nanti aku akan trading sama villager aja biar lebih cepat gitu kan, biar lebih gampang lah. Wah bener-bener dong nggak dikasih satupun ender pearl gitu, ini bener-bener ya. Aduh nggak guna amat. Gimana ini gold gue habis nih bang?
Ganti rugi ngapa bang? Bang ganti rugi. Ampun bang. Ampun bang. Enggak. Ini gua ada booking nih. Ayo sinilah. Nah, kena sasaran tuh mampus. Dikejar tuh. Ayo bang, kejar bang. Ayo bang, kejar bang. Ini ada Enderman tuh di sana. Apa kita coba cari Ender Pearl lewat Enderman aja ya? Ya udahlah kita loot nih. Bang sini bang. Bang minta Ender Pearl-nya bang. Jangan galak apa bang? Minta Ender Pearl doang bang. Ya sinilah bang. Minta Ender Pearl-nya satu aja gitu bang. Nggak apa-apa gue mah. Si abang malah hilang. Cepetan apa bang? Nah gitu dong, kan cakep. Setelah capek berurusan dengan Nether, jadi di sini aku memutuskan untuk pulang dan merapikan barang-barangku. Yang paling ngeselin itu si guysnya gitu kan, meleduk-meleduk bener-bener. Mana si Piglin mata duitan gitu kan, nggak ngasih Ender Pearl. Di hari ke-41 sampai hari ke-46, jadi di sini aku menghabiskan waktuku untuk trading sama si villager. Aku trading sama si villager itu supaya bisa mendapatkan full diamond armor, full tools, dan juga mendapatkan Ender Pearl tentunya. Karena tadi kita bisa lihat kalau dari si Piglin itu nggak ngasilin satu Ender Pearl acan gitu kan, bener-bener. Dan di sini aku mulai menanam pohon spruce yang besar supaya bisa mendapatkan kayu lebih cepat dan juga lebih banyak. Soalnya kita akan menjual kayu-kayu ini ke villager Fletcher. Di sini juga aku menyimpan kasur di rumah villager supaya mereka itu breeding. Soalnya di sini aku membutuhkan banyak villager untuk dipekerjakan. Bang, ini ada sedikit makanan, cepat kawin bang. Cepat kawin. Ini juga yang di dalam nih bang. Ini ada makanan sedikit, cepat kawin lah. Setelah kayunya lumayan banyak terkumpul, jadi di sini aku mulai trading sama si villagernya. Nah, akhirnya itu bocah udah keluar. Dek, cepet gede apa dek? Biar bisa kerja gitu. Karena di sini emeraldnya itu sudah lumayan cukup terbanyak terkumpul, jadi di sini aku mulai mencari villager dengan pekerjaan armorer. Setelah mendapatkan villager armorer, jadi di sini aku langsung trading sampai level master. Di sini aku membeli beberapa helm iron supaya bisa menaikkan levelnya. Setelah di level 2, jadi di sini aku langsung menaikkan levelnya dengan cara membeli boots airnya. Dan di sini aku membuang semua barang hasil dari armorer, soalnya di sini aku sudah tidak membutuhkan armor dari iron lagi. Karena kan sebentar lagi kita akan mendapatkan full diamond armor gitu coy. Dan seperti yang kalian lihat di sini aku sudah bisa membeli celana diamond ya. Jadi di sini aku langsung membeli celana diamondnya itu. Dan ya pada akhirnya di sini aku telah berhasil mendapatkan celana diamondnya. Tapi di sini aku tidak cuman sampai situ, karena di sini aku masih harus mendapatkan helm, baju, dan juga sepatu. Karena di sini emeraldku sudah habis, jadi di sini aku memutuskan untuk mencari kayu lagi dan menjualnya ke villager Fletcher. Ya cuma gitu doang, nebang kayu, jual lagi, beli lagi, nebang kayu lagi, jual lagi, beli lagi. Capek coy sebenarnya. Ya, tapi ya gimana gitu. Bang, ya ada makanan bang, cepet kawin lagi bang. Soalnya di sini aku masih membutuhkan armorer, soalnya yang armorer itu cuma menjual sepatu dan juga helm. Jadi di sini aku masih harus membutuhkan armorer yang menjual baju dan juga sepatu gitu. Dan akhirnya di sini untuk villagernya sudah mencapai level master. Jadi di sini aku sudah bisa membeli helmnya. Oh si heteo, sono shikumi wo main Minecraft bikin capek nebang pohon, mending main Minecraft bikin capek unjum nebang pohon. Bodoh lah, capek banget gua. Dan di sini aku menyimpan satu lagi belas purna, siapa tahu ada villager yang berminat menjadi armorer. Dan akhirnya ada villager yang berminat menjadi armorer. Jadi di sini aku langsung membeli semua itemnya supaya bisa menaikkan levelnya ke master. Dan pada akhirnya di sini untuk armorernya itu sudah level master, tapi sayangnya dia itu malah menjual helm lagi gitu. Kan saya di sini itu butuhnya kan baju gitu pak, bukan helm lagi. Buat apa helm pak? Dan karena di sini aku sudah lelah trading sama ini villager, jadi di sini aku memutuskan untuk mengakhirinya. Dan mungkin untuk baju diamond di sini aku akan membuatnya di rumah saja ya, hasil diamond hasil mainingku kemarin. Dan mungkin di sini kita akan pulang terlebih dahulu, soalnya di rumah juga aku punya project sesuatu. Apakah projectnya? Ya sebentar lagi juga kalian akan tahu. Di hari ke-50 sampai hari ke-62, jadi di sini aku memutuskan untuk membuat kandang sapi, soalnya di sini tuh untuk makananku itu sekarat mulu gitu kan.
Nah, jadi di sini aku memutuskan untuk mengembangbiakkan para sapi supaya bisa mendapatkan makanan yang cukup banyak. Dan by the way, map survivalku yang 400 hari kemarin itu di-showcase sama Bang Sadan ya. Wah, keren sih, aku nggak nyangka gitu mapku di-showcase sama Bang Sadan. Nah, jadi di sini tuh aku mengucapkan terima kasih banyak buat siapapun kamu yang udah share map survivalku ke Bang Sadan. Ya pokoknya thank you banget gitulah, kamu sudah mendukung channelnya Ovan sampai segitunya dan itu sangat luar biasa, mantap lah pokoknya. Dan ya cuman segitu saja yang ingin aku sampaikan. Kumbang, kamu lagi ngapain? Ngapain di sini? Ya udahlah, nggak apa-apa ya, kalian di sini aja nemani aku buat ini kandang sapi. Kalau bisa sih bantuin gitu bikin ini genteng nih, kalau bisa, bisa nggak sih? Dan pada akhirnya di sini aku telah selesai untuk membuat kandang sapinya. Nah, jadi untuk desainnya itu seperti ini ya, cukup bagus lah ya. Nah, itu kenapa itu malah keluar? Udah tahu panas malah keluar gitu kan. Dan di sini juga aku sudah membuat interiornya dan untuk selanjutnya di sini aku tinggal menggiring para sapi-sapinya ke sini. Di hari ke-63 jadi di sini aku mulai membuat ladang pertanian. Waduh, gimana ini? Orang lain membuat ladang pertanian di hari pertama, ini di hari ke-63, gimana ini? Tapi ya gitulah sistem bermain Minecraftku ya. Jadi di sini juga aku membuat ladang pertanian itu untuk memberi makan para sapi-sapi itu kan. Singkat cerita di hari ke-65 di sini untuk ladang pertaniannya sudah selesai. Di sini aku tinggal mengasih bibit-bibit unggul. Dan untuk desainnya di sini aku seperti di seri-seri sebelumnya. Di sini juga ada beberapa dedaunan juga bebatuan. Di sini aku gabungin cobblestone sama andesite biar kesannya itu agak alami-alami gitulah. Kamu rakun pergi ngapa sih? Ini ladang baru dibuat loh, jangan dihancurin apa? Ampun, bener-bener. Kamu ngapain sendiri di sini? Lapar apa? Kamu lapar? Nih aku kasih kentang tuh kalau mau. Mau nggak? Nggak mau. Ya udahlah, aku nggak mau, aku tanam aja ya. Dan ya di sini aku langsung menanam bibitnya dan di sini juga aku langsung menumbuhkannya menggunakan bomil biar langsung mendapatkan wheatnya. Soalnya biar si sapi-sapinya itu biar cepet pada berkembang biaknya gitu coy. Makan bang, cepet bang, makan bang, cepet berkembang biak apa sih? Biar bisa dikurbanin gitu kan satu-satu. Di hari ke-66 jadi di sini aku memutuskan untuk mendesain nether portalku di sini soalnya baru setengah jadi ini, belum didesain-desain acan ini. Dan jadi untuk desainnya itu di sini aku akan menambahkan beberapa cobblestone dan juga beberapa tanaman merambat. Biar kesannya itu agak alami-alami gitulah. Soalnya di sini itu aku paling suka kalau desainnya itu agak realistik gitulah. Singkat cerita di hari ke-67 di sini untuk desain nether portalnya sudah selesai ya. Jadi seperti ini untuk pialnya lumayan bagus lah ya. Di sini ada beberapa dedaunan dan juga ada beberapa tanaman merambat gitu. Dan untuk jalanannya jadi seperti ini. Dan di sini juga aku menambahkan beberapa bebatuan biar kesannya agak realistik gitu. Mantap. Dari ke-68 jadi di sini aku mempersiapkan diriku untuk menuju ke stronghold dan di sini juga aku sedang barter dengan villager cleric supaya bisa mendapatkan ender pearl. Karena cara seperti ini menurutku lebih cepet aja gitu daripada barter sama si piglin gitu kan, gak ada gunanya gitu kan, habisin gold doang. Kalau pakai villager mah nggak sampai 1 hari juga udah lumayan banyak gitu, terkumpul 16 mah ada gitu. Nah di sini kalian bisa lihat dalam 1 hari di sini aku sudah bisa mengumpulkan 16 ender pearl dan itu cukup cepet lah. Dan sebenarnya di sini juga aku dikasih tahu sama yang komen gitu ya, bang pakai villager aja biar cepet gitu kan dapat ender pearl-nya. Oh iya ya, aku baru kepikiran gitu loh. Tapi ya sudahlah ya, yang berlalu sudahlah berlalu di sini ya, ya udahlah gitu. Dan di sini juga aku membeli 1 bow ke villager Fletcher dan juga beberapa arrow-nya juga. Bang beli arrow bang, beli 2 stick aja lah. Dan pada akhirnya di sini aku membuat diamond chestplate. Pada akhirnya di sini aku sudah full dengan diamond armor. Karena dari si villager itu agak susah dapetinnya ya, jadi sini aku buat pakai diamond yang aku punya aja.
Akhirnya kita mendapatkan full diamond armor. Mantap. Karena di sini diamond yang aku punya tinggal 2 lagi, jadi di sini aku memutuskan untuk membuat pedang saja biar lebih sakit juga. Dari ke 69, jadi di sini aku memutuskan untuk masuk ke Nether untuk mencari Nether Fortress. Soalnya di sini kita membutuhkan Blaze Rod. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk masuk. Semoga aja kita nggak mati saat mencari Nether Fortress. Punten, izin masuk. Ini kenapa nyerang loh? Kenapa nyerang ini? Oh iya, di sini aku lupa pakai armor gold dong. Gimana ya? Aduh, kita kabur dulu dah. Kayaknya kita harus kembali pulang deh untuk mengambil atau buat itunya armor goldnya. Duh, lupa di sini aku coy, bener-bener lah. Nih Gerunda, yo, ampun guys, jangan dulu nyerang apa sih? Itu ada piglin lagi. Yolah, cepet. Ini pakai piglin. Jangan dulu nyerang apa piglin. Cepet, masuk. Ini kenapa piglinnya masuk ke overworld? Ampun piglin, ampun. Ini ngeselin banget lah piglinnya sampai ngejek ke overworld gitu kan, bener-bener lah. Oke, jadi sini aku sudah mendapatkan golden helmet ya. Jadi jangan sampai lupa gitu sampai bawa yang gini-ginian. Ini juga lumayan penting gitu, alat pelindung diri soalnya. Dan untuk pencarian Nether Fortress-nya mungkin di sini aku akan skip aja sampai ketemu gitu kan, biar nggak terlalu lama juga. Soalnya kita nggak tahu tempatnya di mana, di antah berantah mana gitu tempatnya. Setelah menempuh jarak cukup jauh, akhirnya aku menemukan keberadaan Nether Fortress-nya. Ya, perjalanan yang cukup melelahkan gitu kan, diganggu sama Ghast, Skeleton, Mama Cube kan, bener-bener gitu. Tapi ya pada akhirnya aku menemukan tujuanku gitu, menemukan Nether Fortress gitu, nggak sia-sia lah pokoknya. Setelah sampai aku langsung disambut panas oleh pada marga di sini. Ya, jadi di sini tuh aku harus tawuran dulu sama ini Blaze sama Magma Cube juga. Mana mereka mainnya keroyokan gitu kan, kalau laki mah satu-satu gitu, by one sini. Sebenarnya di sini juga aku agak panik gitu kan, soalnya di sini tuh aku kena api cemburu. Ngapa malah ke situ, Bangsu? Enggak, maksudnya itu gara-gara Blaze maksudnya. Nah, itu. Punten, Mamang. Kabur. Gila, cowok, gue capek banget dah asli. Harus dulu tawaran dulu sama ini mob keselin dah bener-bener. Ya sudahlah ya, di sini aku kan coba mencari beberapa chest dulu, siapa tahu di daerah sini ada chestnya gitu kan. Di sini juga aku menyimpan beberapa blok di setiap ujungnya agar si Wither Skeleton tidak bisa melewatinya. Karena kan ketinggian dari si Wither Skeleton itu kan 3 blok gitu. Nah, jadi di sini aku menyimpan blok seperti ini agar tidak bisa dilewati olehnya gitu. Di sini juga aku membuka setiap chest yang ada di sini dan mendapatkan beberapa diamond, saddle, iron dan juga gold. Lumayan lah ya. Singkat cerita, jadi di sini aku menemukan spawner Blaze dan tanpa berpikir lama di sini aku langsung menutupi semua area yang ada di sini supaya tidak ada mob lain yang mengganggu. Dan di sini aku sudah mendapatkan 10 Blaze Rod, kayaknya udah lumayan banyak lah ya. Di sini aku akan pulang saja, capek nih barusan dengan Nether mulu gitu. Yuk kita gaskan sajalah. Punten, awas jangan ngalangin itu yang depannya ya, awas. Awas, ngapa sih jangan ngalangin gitu. Ampun, udah malah ngalangin. Ya itu memang berapa bunir gitu kan, bosan itu apa. Oke, kita akan coba gocek ini Blaze. Aku cuman kena satu, nggak apa-apa lah. Oke, kita akhirnya sudah aman. Kalau udah sampai sini mah udah aman lah. Di hari ke-71, karena yang kuinginkan sudah didapatkan, aku pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Punten, numpang lewat, jangan diganggu, ngapa sih? Numpang lewat doang gitu, jangan diganggu lah. Dah guys, baru juga sampai, udah disambut aja. Yuk lah, ini aku tanggapi kamu nih. Yuk, mana lagi keluarin. Irfan melempar, apa yang terjadi? Jebret, kena. Ya sudahlah ya. Kita langsung keluar aja lah, gerah nih di Nether mulu. Dari ke-72 di sini aku agak santai dulu lah ya. Di sini aku memanen hasil pertanianku. Soalnya ini udah panen ini. Kita langsung ambil aja lah. Di sini juga aku agak kangen sama sapi-sapiku, udah lama gak ketemu gitu kan. Ini semuanya yuk makan-makan teman. Ini yang bocah cepet gede ngapa sih biar bisa kawin gitu. Nah, gitu dong.
Sebelum ke stronghold, jadi disini juga aku mempersiapkan diriku seperti mengambil beberapa snowball, siapa tahu nanti kan kita butuh gitu saat melawan naga. Dan saat itu juga aku di sini langsung membuat Eye of Ender untuk mencari keberadaan sebuah stronghold. Di hari ke-73 di sini aku langsung melakukan pencarian untuk mencari keberadaan sebuah stronghold. Singkat cerita, jadi di sini aku telah menemukan keberadaan sebuah strongholdnya dan di sini juga ada sebuah desert tempelnya. Jadi di sini aku memutuskan untuk memasuki desert tempelnya terlebih dahulu. Dan keberadaan strongholdnya ternyata ada di bawah desa mati ini. Aku pun langsung menggali ke bawah untuk mencari keberadaan strongholdnya. Dan tak kenapa kesialan malah menimpa diriku lagi gitu. Karena di sini untuk slotnya itu nggak ada portalnya sama sekali. Ini udah kedua kalinya di seri Survival Papaku nggak ada portalnya gitu. Wah parah sih. Dan portalnya itu cuman sekusit gini doang gitu, nggak ada lagi. Udah segini doang. Kalaupun harus mencari keberadaan stronghold lain menggunakan Changbase, aku itu udah nggak mau lah. Udah gimana? Udah males lah pokoknya. Dan aku pun langsung pulang ke rumah dan tanpa melakukan apa-apa lagi gitu. Udah pulang aja. Dan sehabis ini tuh sebenarnya aku itu nggak main Minecraft selama beberapa hari di dunia nyata gitu kan, karena kesel gitu coy. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa juga, buat apa juga gitu kan dipikirkan. Mungkin aku kurang hoki aja gitu. Dari ke-76 di sini aku mulai mencari bahan-bahan lagi untuk membuat rumah, dan entah kenapa gitu kan sehabis mencari stronghold, aku jadi pengen membuat rumah lagi gitu kan. Dari ke-78, jadi di sini untuk bahannya itu sudah terkumpul semua dan di sini aku tinggal langsung membuat rumahnya. Dan untuk desainnya di sini aku samakan seperti rumah sebelumnya, cuman yang ini lebih besar aja gitu. Dan akhirnya di hari ke-90 rumahnya telah selesai dan untuk hasilnya itu lumayan bagus ya kalau dilihat. Untuk rumahnya di sini aku akan gunakan untuk tempat penyimpanan gitu, tapi dalam bentuk rumah gitu, bukan dalam bentuk barn. Dan untuk bagian depannya jadi seperti ini. Di sini aku sudah membuat kayak teras gitu dan untuk pintunya jadi seperti ini. Dan sebenarnya itu di sini ceritanya itu pintunya itu besar, tapi karena di Minecraft tidak ada pintu sebesar ini, jadi di sini aku menggunakan trapdoor aja gitu. Untuk sebelah sini aku akan buat tangga untuk menaiki ke lantai 2. Dan untuk bagian bawahnya di sini aku akan simpan pumpkin untuk sebagai hiasan gitu. Lalu untuk sebelah sampingnya di sini aku menyimpan beberapa kayu untuk hiasannya, soalnya di sini kan untuk rumahnya itu sebagai tempat penyimpanan gitu. Di sini juga aku menyimpan beberapa campfire untuk sebagai hiasan gitulah. Lalu aku menyimpan beberapa jerami di sekitaran sini. Kira-kira seperti inilah bentukannya. Dan lalu untuk di lantai 2 di sini aku akan skip aja untuk pembuatannya biar nggak terlalu lama untuk durasinya. Oke. Dan akhirnya untuk rumah penyimpanannya sudah selesai. Jadi seperti inilah untuk interior di bagian bawahnya. Kita akan menaiki ke lantai 2. Jadi untuk lantai 2 di seperti inilah untuk desanya. Di sini untuk desanya aku simpel-simpel aja, nggak terlalu ribet-ribet amat lah. Nah, jadi seperti itulah untuk rumahnya. Untuk hari yang tersisa di sini aku membuat seperti jalanan ataupun detail-detail lainnya. Pokoknya di sini aku menghabiskan waktuku untuk merapikan baseku supaya lebih indah dan juga lebih keren. Untuk jalanan di sini aku menggunakan tema bebatuan dari cobblestone dan juga stone brick. Dan untuk detailnya di sini aku menyimpan beberapa quartz dirt di bagian pinggir jalannya. Dan untuk pinggiran jalannya juga di sini aku menemukan beberapa rerumputan menggunakan bone meal.
Dan karena di sini aku masih belum mempunyai lahan pertanian untuk si potato, mungkin di sini aku akan memisahkannya. Kasihan ini, dia malah menyatu dengan wheat gitu. Dan untuk ladang potatonya di sini aku akan buat di atas sebelah sini. Dan mungkin aku akan skip aja sampai pembuatannya selesai. Dan kira-kira seperti inilah ladang pertanian untuk si potatonya. Dan di sini mungkin aku akan langsung menanam potato-potatonya. Dan aku juga akan langsung mempercepat pertumbuhannya menggunakan bone meal. Dan akhirnya kita sudah di akhir perjalanan kita di 100 hari Minecraft Pocket Edition ini menggunakan add-on. Cuma segini saja yang bisa aku lakukan, aku bukan pemain pro ataupun speedrun. Di sini aku cuma bermain dengan kemampuan dan imajinasiku sendiri. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk pencet tombol like dan juga subscribe-nya. Kita akan akhiri untuk video kita kali ini. Saya Irfan, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.